Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Halo teman-teman, ketemu lagi di video Rumah Aura. Terima kasih yang sudah berkenan datang ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Sebelum saya share kegiatan saya beberes rumah dan masak, saya pengen nemuin kucing kecil yang tiba-tiba datang ke rumah. Tapi dia tuh kayak kesakitan dan punya rasa trauma gitu ya. Karena beberapa hari ini sulit banget untuk didekatin, dia tuh selalu sembunyi dan alhamdulillah hari ini dia tuh mau dideketin sama saya pelan-pelan. Terus saya lihat ternyata dia kayak ada luka lebam, luka tidak berdarah gitu di wajah teman-teman. Sayang ya, cucu ya, ini cucu ya. Nanti ya dibikinin dulu ya. Ini dulu ya Bu. Tunggu ya, tunggu sayang. Tunggu nak, tunggu. Ini diaduk dulu nak. Diaduk dulu. Kamu kasihan banget ya. Nyariin ibunya ya. Tunggu ya. Tunggu nak. Haus ya nak ya. Iya nak. Coba aja ya, di bawah sini ya. Nah, sini ya. Nah, 2. Nah, situ. Maaf. Diaduk dulu ya. Sehat-sehat ya, anak pinter ya. Sehat ya, anak pinter ya. Nggak boleh takut lagi ya. Bentar ya, nggak boleh takut lagi ya. Haus ya nak. Haus. Kakak Dudul mana? Kakak Dudul mana? Kakak Dudul main ya, pulang ya. Wah pinter ya. Dewi dulu nak. Permisi. Mimi dulu ya. Mimi dulu ini. Besok. Mimi dulu. Haus ya. Besok Mimi. Mimi lagi. Nanti beliin susu lagi ya. Nggak boleh takut lagi ya. Iya nak. Kamu di sini aman ya. Nggak ada yang nyakitin kamu ya. Iya. Coba lihat mama. Coba lihat. Dan mama lagi. Mama lagi ya. Jangan usah takut ya. Nggak usah takut ya. Iya nak. Jangan usah takut ya. Udah, sok maaf. Udah. Sama-sama. Udah. Coba Salim nggak usah takut nak. Alah ya Allah. Ya udah. Oke, ini agak siang harinya. Saya lanjut mau beberes kamar ya teman-teman. Dan itu Dudul baru pulang main langsung tidur di kamar. Jadi seperti ini ya, saya sediain karpet khusus untuk dia. Terus ada bekas sarung bantal yang gak kepakai. Saya juga kasih untuk dia tidur ya teman-teman. Karena kan spraynya itu udah rusak, udah sobek banyak banget.
Jadi sarung bantalnya itu sayang ya kalau mau dibuang, jadi saya manfaatkan aja untuk tidur dudul ya teman-teman. Nah ini kamarnya sudah kasurnya udah rapi, kemudian saya mau sapu-sapu dulu ya. Saya nyapunya tuh pelan-pelan takut si Dudul bangun. Jadi setelah Dudul saya adopsi tuh rasanya kayak punya bayi lagi ya teman-teman. Saya kalau mau ngapa-ngapain gitu ya, lihat Dudul tidur, bawaannya tuh pelan-pelan banget. Takut kaget gitu ya. Kayak bener-bener punya bayi ya. Kalau kita mau ngapa-ngapain kan bayinya takut bangun. Ya udah seperti itu rasanya. Oke lanjut, ini saya juga mau lap-lap perabotan yang di dalam rumah ya teman-teman karena debunya banyak banget. Nah setelah lap-lap kemudian lanjut saya nyapu. Jadi saya beberesnya seperti itu ya teman-teman. Lap-lap berhenti kemudian jalan lagi nyapunya kayak gitu. Jadi kegiatan saya di dalam rumah ya seperti ini ya teman-teman. Kalau beberes itu nunggu anak-anak berangkat sekolah ya, supaya enak gitu kalau rumahnya sepi ya teman-teman. Kalau ada orang tuh kayaknya nggak maksimal untuk beberesnya ya. Nah ini lanjut saya mau nyuci spray anak saya ya. Jadi ini kamar anak saya yang cowok ya, Mas Jaler teman-teman. Tidurnya itu masih ngampar, masih lesehan, tapi kadang-kadang bawahnya pakai karpet, kadang-kadang enggak, semau dia aja teman-teman. Alhamdulillah, semoga sih enggak ini ya, enggak masuk angin ya teman-teman. Terus ini saya beresin rak-raknya dia, karena di raknya itu banyak banget mobil-mobilan Hot Wheels yang kecil-kecil ya. Dia suka banget ngoleksi, tapi beli pakai uangnya sendiri gitu ya, pakai uang saku. Dia kumpulin untuk beli gitu. Kadang-kadang saya tuh ngasih uang sakunya mingguan ya. Nah kalau lebih biasanya itu dia belikan mobil-mobilan Hot Wheels gitu. Dan alhamdulillah anak saya sudah kuliah, terus alhamdulillah juga nggak ngerokok ya. Biasanya kan anak-anak seumuran Mas Jaler ya, SMA, kuliah itu udah pada ngerokok ya. Tapi alhamdulillah anak saya tuh enggak ya, mudah-mudahan sih enggak sampai seterusnya ya. Bukan karena apa-apa, karena menjaga kesehatan paru-parunya ya teman-teman. Oke, ini saya bersihin bagian mejanya. Saya nggak berani utak-utik lebih banyak ya teman-teman, karena ini kan kabel-kabel. Terus takutnya tuh nanti salah masang gitu, karena saya benar-benar gaptek urusan komputer, laptop dan sebagainya ya. Jadi saya biarin aja seperti ini. Yang penting saya mau nyapu dan ngepel di bagian kamarnya dia, sama mau ganti spray. Cuman di dalam video ini tidak saya tampain pas ganti spraynya ya, karena nanti durasinya terlalu panjang teman-teman. Kalau durasi panjang itu nanti teman-teman tuh takut bosen nontonnya. Dan sekalian juga saya mau ganti spray kamar anak saya yang cewek ya, kamar depan ini. Jadi kamar ini tuh jarang banget ditempatin, kecuali kalau siang pas dia pulang sekolah gitu ya. Biasanya santai-santai di kamarnya. Tapi kalau tidur itu di kamar belakang sama saya. Tapi kalau ayahnya pulang dia tidur di sini di depan gitu teman-teman. Kalau anak-anak udah pada gede tuh berasa banget sepinya ya teman-teman, apalagi kalau udah pada nikah gitu ya. Kayaknya tuh belum apa-apa udah kepikiran sampai ke sana gitu. Nanti tuanya saya paling sama ayahnya aja gitu ya teman-teman. Kalau enggak nengokin cucu gitu ya. Jadi ini cerita ngalor ngidul yang nggak jelas, yang udah mikirin hal-hal kedepannya gitu ya teman-teman. Karena saat ini pun anak-anak sibuk kuliah, sekolah, bawahnya tuh kayak kesepian gitulah. Untung ada Dudul teman-teman. Jadi kesepiannya itu bukan apa-apa ya. Berasa nggak ada anak yang dimainin lagi loh. Kalau punya anak kecil kan bisa diajak ngobrol, digemes-gemesin ya. Tapi kalau anak-anak udah gede itu paling hanya sekedar curhat-curhatan aja. Misal dia cerita kegiatannya dia di sekolah ngapain, kayak gitu. Terus alhamdulillah banget sekarang saya punya mainan ya, ada Dudul. Makanya kadang-kadang saya suka gemes sama Dudul. Nanti anak saya yang cewek itu suka cemburu gitu kalau saya itu perhatiannya sama si Dudul gitu teman-teman. Oke, setelah saya beberes, ini saya lanjut memasak ya, karena sekarang saya masaknya itu siang ya. Jadi apa namanya, nunggu anak saya pulang sekolah gitu ya. Jadi makanannya itu masih baru gitu teman-teman. Nah kali ini saya pengen bikin bobor daun singkong. Untuk bumbunya itu bawang merah, bawang putih, ketumbar, kaldu jamur, garam. Udah seperti itu aja ya.
Jadi sebenarnya tadinya mau bikin daun singkong di bumbu kuning gitu ya, ditumis pakai serai juga, tapi karena nggak ada, ya udah saya kepengennya tuh nggak pakai minyak-minyak. Jadi dibikin bobor aja seperti ini. Kayak kita bikin bobor bayam, cuman bedanya ini pakai daun singkong aja teman-teman. Oh ya, tadi hampir kelupaan. Jadi tadi saya tambahkan kemiri 2 butir ya. Kemirinya itu seharusnya disangrai dulu, cuman saya itu belum nyangkrai kemiri, teman-teman. Nah, jadi bumbunya yang sudah dihaluskan, kemudian ditambahin pakai air aja, direbus sampai mendidih. Lalu kalau airnya itu sudah agak matang, nanti daun singkongnya tinggal dimasukkan. Nah, bikin bobor tuh seperti ini aja ya teman-teman. Terserah kalau teman-teman maunya ditumis dulu supaya nggak langu juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Kayaknya sih lebih enak, cuman karena saya lagi mengurangi minyak ya. Jadi kalau nanti makan gorengan ya nggak usah ada tumisan kayak gitu. Jadi pilih salah satu aja gitu teman-teman. Nah, ini direbus dulu bumbunya ya. Lalu masukkan daun singkong yang sudah direbus. Kebetulan saya belinya itu sudah matang ya di warung teman-teman. Nah, kalau udah tinggal ditambahkan cabai rawit merah utuhan ya. Ada cabai rawit hijau juga, cabai rawit kuning ya. Nah, cabai rawitnya itu dipotekin aja supaya pedasnya itu merasuk ke dalam kuahnya ya teman-teman. Ini saya potongin daun bawang. Jadi untuk teman makan daun singkong itu saya mau bikin telur dadar untuk anak-anak ya. Karena kayaknya sebentar lagi anak-anak juga mau pulang. Karena ini tuh udah sore ya. Saya tadi beberesnya tuh siang hari. Terus masaknya juga menjelang asar gitu teman-teman. Karena supaya anak-anak tuh pulang makanannya itu masih fresh gitu ya, bukan makanan pagi. Nah, kalau pas pagi itu biasanya saya masaknya itu yang simpel-simpel aja gitu ya, sekalian untuk bekal kan paling gampang ya. Telur dadar atau ayam goreng kayak gitu teman-teman, bukan yang sayur mayur seperti ini ya. Oke, sekarang ini saya goreng telur dadarnya dulu sambil terus ngaduk-ngaduk sayurnya ya. Nah, kalau udah agak matang tinggal dimasukkan gulanya. Gulanya terserah teman-teman mau pakai gula merah atau gula putih juga boleh. Kali ini saya pakai stevia aja ya. Nah, ini telur dadarnya sudah matang, kayaknya enak banget ya. Kemudian saya tambahkan fiber cream sebagai pengganti santan ya, karena saya tidak pakai santan kelapa asli ya teman-teman. Saya hanya menggunakan fiber cream. Ini rasanya juga enak banget sih menurut saya, jadi bener-bener kayak santan gitu ya. Jadi menurut saya fiber cream itu menyesuaikan apa yang kita bikin gitu ya. Kalau untuk campuran kopi ya rasanya kayak susu. Terus kalau untuk sayur ya rasanya kayak santan gitu. Nah, nggak lengkap ya kalau makan bobor atau lodeh. Terus gudeg itu nggak pakai ikan asin. Jadi kebetulan saya punya ikan asin 1 lembar. Saya goreng aja teman-teman. Kemudian minyak bekas untuk goreng ikan asin itu untuk goreng cabai, bawang merah, bawang putih, tomat. Nah, saya juga mau bikin sambal nih teman-teman. Nah, sambalnya saya tambahkan pakai gula aren. Teman-teman kalau nggak suka pakai gula merah juga nggak apa-apa, pakai gula putih. Kemudian saya tambahkan garam ya. Jadi di sini sambalnya itu nggak pakai terasi ya teman-teman, hanya seperti ini aja. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat rezeki makanan ya. Jadi seperti ini aja teman-teman masakan saya kali ini, bobor daun singkong yang banyak cabai rawitnya, kemudian sambal, ikan asin dan telur dadar. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.